Disinilah pertama kali dikunjungi, yaitu ruang tamu. Di ruang inilah biasanya Jenderal Abdul Haris Nasution menerima tamu-tamunya. Di ruang ini terdapat berbagai macam koleksi seperti meja, kursi tamu, patung dada Jenderal Abdul Haris Nasution, beberapa foto kenangan, dan berbagai macam koleksi sineramata seperti mini Matu Meriam, dangteng, beberapa plakat penghargaan, dan gading gajah kenang-kenangan dari Brigade Garuda 3. Halo, jadi aku lagi di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Penasaran nggak isinya gimana? Ayo, kita masuk. Ini adalah ruang kerja Pak Nas. Ruangan ini dipergunakan mendiang untuk menghabiskan waktu dengan melakukan hobinya, yakni membaca dan menulis karya-karya intelektualnya. Yang paling mencolok sekaligus menarik dari ruangan ini adalah lemari tinggi yang hampir memakan separuh ruangan yang berisikan koleksi buku-buku Pak Nasution. Tak hanya gagah sebagai seorang jenderal di lapangan, Pak Nas juga piawai dalam menulis. Sekitar 70 judul buku telah ia terbitkan dan dipersembahkan untuk Indonesia. Seluruh buku tersebut tersimpan rapi dalam lemari buku di ruangan ini. Nah, selain itu terlihat beberapa pajangan piagam dan foto-foto yang memenuhi dinding. Di samping itu juga terdapat sertifikat gelar Dr. Honoris Causa Pak Nas dari berbagai perguruan tinggi negeri, bahkan juga terdapat sertifikat Dr. Honoris Causa dari mancanegara, yakni dari Universitas Mindanao, Filipina. Wow, Pak Nas kebanjiran prestasi gini ya guys. Nah, buat yang lagi butuh motivasi belajar, boleh nih mampir ke ruang kerjanya Pak Nas. Tahu aja balik-balik dari sini jadi langsung semangat belajar ya kan? Di ruangan inilah akan kita dapati sebuah patung lilin yang menggambarkan mendiang dengan berpakaian dinas lengkap yang tengah duduk dan menulis di meja kerjanya. Masih di ruangan itu, kita akan menemukan telepon dan mesin ketik kuno. Disclaimer dulu nih guys, barang-barang di sini, apalagi patung lilin Pak Nas itu nggak boleh dipegang ya. Nah, menarik kan isi ruangannya? Jangan lupa mampir ya. Ruang tidur Jenderal Abdul Haris Nasution. Disinilah saksi bisu kejadian kejam yang dilakukan oleh tentara Cakrabirawa, dan di ruang tidur ini dipamerkan diorama kejadian pengepungan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada subuh tanggal 1 Oktober 1965, saat itu Jenderal Nasution yang sedang mengusir nyamuk mendengar bunyi banyak kendaraan berdatangan. Setelah mendengar suara kegaduhan, Johanna Sunarti, istri Jenderal Nasution, membuka pintu kamarnya untuk melihat keluar. Setelah itu, dia segera kembali menutup pintu dan mengunci, seraya mengatakan bahwa ada anggota Cakrabirawa. Pintu kamar kerja dan kamar tidur dibuka secara paksa oleh anggota Cakrabirawa. Mendengar kegaduhan itu, Mardinah, adik perempuan Nasution yang sedang berkunjung, masuk lewat kamar sebelah dan mengambil Ade Irma Suryani Nasution untuk diselamatkan dari kamar tidur ke tempat lain. Namun, karena Mardiah gugup dan belum mengenal situasi, dia justru membuka pintu di mana anggota Cakrabirawa sudah menunggu. Ketika pintu dibuka, tembakan kembali dilepaskan dan mengenai Ade Irma Suryani Nasution. Saat ini saya berada di ruang tidur Jenderal Nasution yang terletak di rumah dinasnya, yaitu di Jakarta. Ruang tidur ini bukan hanya sekedar tempat beristirahat, tetapi juga mencerminkan perjalanan hidup seorang pemimpin yang berpengaruh di Indonesia. Di samping saya terdapat lemari peninggalan Jenderal Abdul Haris Nasution, yaitu terdapat kaos oblong dan sarung yang sering dipakai oleh beliau. Selanjutnya, terdapat ulos kenang-kenangan dari turunan Raja Juara Monang, Siahan, Balinge, dan IPKI Siboro-Borong. Dan terdapat baju batik kesayangan Jenderal Abdul Haris Nasution.
Dan selanjutnya di samping saya terdapat koleksi-koleksi sepatu dari Jenderal Abdul Haris Nasution dan buku-buku koleksi beliau. Di ruangan ini juga masih terdapat bekas peluru yang menembus pintu, meja, serta dinding ruangan. Tampak di lemarinya terdapat peninggalan baju dan sarung serta jam tangan yang dipakai Jenderal Abdul Haris Nasution pada saat terjadinya peristiwa G30 SPKI yang berupaya menculik dan membunuh dirinya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Itulah peristiwa yang terjadi pada saat di ruang tidur Jenderal Abdul Haris Nasution beserta barang-barang peninggalan beliau. Oke teman-teman, di belakang saya ini ada patung yang menggambarkan kondisi saat Jenderal Nasution akan melarikan diri. Namun di hadapannya terdapat istri Ibu Johanna Nasution yang sedang memegang adik Irma dalam kondisi donor darah akibat tembakan dari pasukan Cakra Gedawa. Nah, dalam posisi seperti ini, di atas tembok kompleks ini, Jenderal Nasution itu sebenarnya bingung mau melanjut untuk melarikan diri atau menyelamatkan adik Irma yang dalam posisi sudah kesigauan tersebut. Namun, istrinya Johanna Nasution meyakinkan Pak Jenderal Nasution untuk melarikan diri karena istrinya tahu kalau Indonesia masih sangat membutuhkannya. Kemudian, jika Jenderal Nasution kembali untuk menyelamatkan adik Irma dan keluarganya, kemungkinan Jenderal Nasution akan tertembak dan mati. Dalam Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, terdapat ruang makan yang memiliki kisah kelam nan tragis, yaitu tempat di mana putri kecil Jenderal Nasution, yakni Ade Irma Suryani Nasution, yang pada saat itu berusia 5 tahun, tertembak oleh pemberontak saat mereka mencoba untuk menyerang Jenderal Nasution. Ade Irma pun meninggal beberapa hari setelah kejadian tersebut. Ruang makan yang awalnya adalah tempat bercanda gurau dan sederhana, kini telah menjadi bagian dari pameran museum ini akan kisah tragis yang telah terjadi pada keluarga Jenderal Nasution. Ruangan ini merupakan kamar dari Ade Irma Suryani. Saat itu, Ade Irma Suryani sempat dirawat di rumah sakit. Namun, pada tanggal 5 Oktober jam 10 malam, ia menghembuskan nafas terakhir. Mari kita masuk ke ruangan senjata, yaitu punya Jenderal Abdul Haris Nasution. Senjata yang memegang dari berbagai senjata api koleksi dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini untuk kalian yang ada pistol, ada senjata api, dan juga ini ada koleksi-koleksi senjata tradisionalnya yang kenangan-kenangan dari Abdul Haris Nasution. Ini ada kris-krisnya sangat banyak sekali yang dikoleksinya. Ini adalah senjata api yang digunakan untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution. Jenis senjata koleksi dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang sangat beragam, mulai dari senjata api hingga senjata tradisional seperti pistol. Pistol ini mulai dari pistol genggam hingga pistol otomatis dengan berbagai ukuran dan kaliber. Senapan ini cukup lengkap, mulai senapan panjang hingga senapan pendek dalam pertempuran atau pelatihan militer. Senjata mesin ini juga memiliki jenis senjata yang ringan dan berat juga dipamerkan dan memberikan gambaran tentang kekuatan api yang dimiliki oleh pasukan pada masa itu. Kris ini tokoh dari Jenderal Nasution tentu memiliki beberapa koleksi kris dalam simbol budaya Jawa. Senjata tajam ini juga seperti pedang, tombak, dan kujang yang memiliki nilai sejarah dalam budaya. Ruang senjata Jenderal Abdul Haris Nasution ini bukan hanya sekedar tempat senjata penyimpanan, tetapi juga menggambarkan semangat komitmen dan perjuangan seorang pemimpin terhadap negara.